Nah ini sing penting ini watabattal ilaihi tabtila. Watabattalan mokusno sira utawa tunduk sira ai ing koti tegese putus sira ilaihi menuju Allah. Kuwi nak ibadah ning Allah sing fokus sing menuju Allah betul. Jare Sayyidina Mu'ad, kowe nak sujud mbek pangeran mantep sujud yang terakhir. Jadi setiap kali melakukan sholat itu mantep wae sholat sing terakhir sehingga sholatmu fokus. Jadi ikmali akhiratika ka anaka tamutu napa hodan. Nah, wa amali dunya ka anaka ta isu abadan. Kira ngamal urusan donya kaya kowe urip selawase. Ra iso saiki ya sesuk neh. Urusan dhuwit sesuk ora ono neh. Ora kok urip selawase terus sing akeh ben kok cukup urip. Maksud suwi mboten ana. Dadi kowe nek ngamal akhirat kaya-kaya sesuk mati. Berarti ora ono kesempatan nek akhirat ya tenan. Lah anak kowe ngamal donya kaya-kaya kowe urip selawase. Misale saiki ra nduk dhuwit sesuk ora ana urip meneh. Ora kok malah kerja temenanan kaya-kaya urip apa? Selawase penak ilmu nafsiri. Tabtilan kelawan. Mulane ngaji mbek sing paham sing dong. Tabtilan kelawan nggih ibadah tenan mas daru batal. Jia den tekan apa bidawa tabtilan riayatan krana jaga lil fawasil krana akhir ayat. Wa wa tabtilan malzumu tabattul iku dadi lazime tabattul nggih. Lah wong nak wis ibadah tenanan sing menuju Allah iku sadar betul fungsine Allah. Sebab iku diterusno ayat Rabbul Masyriqi rupane pangerane wetan wal maghribi lan kulon. La ilaha illahu rana pangeran kang wajib disembah ilahu kecuali Allah. Nak kowe wis sadar fungsine Allah lan kehadirane Allah dengan sendirinya kowe fattakhidun apa wakila. Fattakhid mongko ngalapo sira ing Allah wakilan ing dat sing dipasrai. Mau kulan teksidin pasrana lagu maring Allah apa muruka pira-pira perkara ira. Muni wala. Bagi yang nanti ada satu jam boleh tidak mendirikan satu bangunan untuk dirinya tempat pendidikan di halaman sampai masjid. Walaupun jawab tapi hanya sekedar dari dalil aklim awalnya boleh-boleh saja. Nah kita minta dalil yang secara aklim ada tahu. Sampai pun. Nggih kula jawab sithik-sithik. Menyangkut pilkada. Yang jelas, ini yang perlu diketahui jamaah. Keterlibatan orang soleh itu wajib. Ini yang perlu saya catat. Jadi keterlibatan orang soleh itu jelas wajib. Sebagai pemilih maupun sebagai kompetitor, sebagai yang ikut terlibat. Karena kalau orang soleh itu tidak maju, kemudian nasi gaji gendho ya sampai sing loro. Sebab itu dalam sejarah Wali Songo kabeh wong soleh terlibat politik. Mulai sejarah riyen zaman Sayyidina Ali Muawiyah sampai Wali Songo juga akhirnya ngambil alih Majapahit. Sampai adipati dulu juga banyak yang dari sunan-sunan gitu. Banyak sunan-sunan yang jadi sinten adipati. Karena pilkada itu punya efek. Kalau bupatinya itu peduli agama ya kita enak, kalau enggak ya kita sakit. Sebab itu ukurannya gampang cara kanjeng Nabi. Warajulun termasuk orang yang dilaknati ngendikane Nabi warajulun baya imaman la yubayu ila dunya. Seorang yang milih pemimpin yang hanya karena faktor uang. Selagi kita memilih pemimpin faktornya itu agama, artinya sampai diberi hitungan untung rugi secara agama, yaitu berarti pemimpin. Misalnya sampai taklek, podora soleh itu bisa dikalkulasikan. Ada soleh yang punya akibat, ada ketidaksolehan yang enggak punya akibat ke agama, ada ketidaksolehan yang punya akibat pada agama. Sebab itu Quran mesti dibarengi innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah diganti wa saddu sabilillah menghalangi. Jadi ada ya sudah tidak soleh menghalangi kesalehan. Kan kata ya terminal yang nakal. Tapi ya nakal-nakale dhewe, zina-zinane dhewe, selingkuh-selingkuhe dhewe. Tapi ada yang nakal yang sampai merovokasi ini dunia pisan deh. Itu kan beda ya. Sebab itu yang paling dilawan Quran itu sudah nakal wasabdu ansabilillah menghalangi proses perjalanan agama. Sama pikir misalnya bupati, misalnya kandidat sama ada solehnya. Sama pikir sejauh mana cara saniki komitmennya terhadap apa? Agama. Pokoknya yang penting pemilih itu tidak
terlaknat koyok termasuk kategori warajulun bahaya imaman layu bayu ila lidun dunya. Misalnya kasus-kasus wingi Tuban, ini kalau jawab ke Allah hukum. Banyak yang tanya saya, kalau bupatinya perempuan katanya kena hukum perempuan, nggak boleh jadi imam. Tapi ketika bupatinya itu Muslim yang pas-pasan atau Muslim yang koalisi dengan non-Muslim, jadi kena efek. Sekarang kita tidak punya pilihan, selalu yang ada itu tidak ideal. Tentu semua yang ada itu pasti tidak apa? Ideal. Tapi kan kita bisa milih mana yang paling menguntungkan apa? Agama itu. Atau paling tidak yang tidak merugikan agama. Mari kalau nanti ditanggung tentang papi. Nah, cara jenengan Gus, milih PKS sama PDI itu baik mana? Takwane ekstrem. Wong PKS kok dibandingin apa? PDI. Ini pun gak repot, sampai jawab gak repot. PKS jelas partai yang mengusung moral dan punya cita-cita mendirikan moral. Dibanding PDI, sing tokoh tiang pinter, nate teng Mesir, nate teng Mekah, nate perbandingan macam-macam. Kalau tak ngerti ngeten, iki pertanyaan awam, tak pertanyaan antara pinter. Ini antara pinter ke orang Arab tak kok wong pinter, mulai wong pinter. Wah niku akhirnya diskusi. Takdir, ini bicara takdir. Takdir kita ini kan hidup di masyarakat. Dan masyarakat itu rata-rata itu nggak suka dengan partai yang terlalu murah. Wes kadung. Kita wes kadung jadi masyarakat sing multikultural. Lah karena wes kadung ini kemudian nak kowe anti partai mayoritas kayak PDI, Golkar. Iku mau mari geger, mari kebencian. Jadi apik-apik tapi marahi kebencian. Cara Jawa sok suci. Tapi pulau di Jamaitan, ya kalau satu daerah yang kayak kota mau PKS silakan PKS. Tapi nak kiai ning desa cara kowe maslahate nyeraungi wong PDI, wong PKB, wong sing macam-macam ya momo. Ini penting kalau aturaken teng jenengan mriki menyangkut pilkada. Niku karena satu orang itu bisa orang personal, bisa orang mewakili komunitas. Ya contoh gampang ngeten, ini jamaah berikan kata sing setengah terpelajar sing ngertos hitung-hitungan istihad. Misalnya kita ini milih P3 atau PBB atau partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Terus gue fatwa, nah kalau milih partai Islam haram, wong Islam kok gak milih partai Islam. Dari segi fikih memang begitu, orang Islam harus milih partai Islam. Tapi dari segi fakta tidak bisa begitu. Wong Islam sering PDI ya kuat ya sholat, tapi PDI ini sholat tapi ya Golkar. Hampir sekian ratus juta orang Islam di Indonesia rata-rata pilihannya Golkar atau PDI. Memang mereka tidak soleh-soleh amat kayak santri. Tapi ketika gak dilawan, itu kurang gede santri, kurang gede kiai. Tapi gara-gara gue fanatik P3, fanatik partai Islam, malah akhirnya gede. Akhirnya songkok Islam biasa ragilem sholat di kiai. Songkok saya gitu di Islam rasulat wani kiai. Mereka beda partai di Allah. Jadi ini pun kalau bakal seru takkan jentak udah tak jamnya. Lagi ngajak jawaban model pinter, model bintung. Ya model pinter ya adu istihad, dipikir. Sebab itu wali songo kaya kali Jogo, kena opo kok milih wayangan, milih ketoprak. Zaman itu fakta nih, wong wis kadung ketoprak, kadung wayangan. Kowe ngaramno wayang ora tambah baik, malah mau melahirkan kebencian. Akhirnya harame wayang ora kesampaian, wong tetep wayangan, Islam ra iso masuk. Mergo awale wis nglairno kebencian. Iku sing buruk eling. Tapi kadang ki setiap kowe di calon kandidat kok fanatik iku mulai melahirno kebencian. Padahal ciri utama wong Islam asyidga walal kufar ruhama beda. Kudu ana unsur rohama. Lah iso saling kasih sayang itu tentu nak kita ora fanatik, ora ekstrim, ora sok-sok. Kulo biasa nganti saiki lunga boten ketuna, kulo biasa ketemu Islam gendho iki. Kita sing salat montir. Kulo banyak ketemu orang-orang mualaf. Ya karena kita ini punya perhitungan secara ijtihad. Apa? Nah pasti ini, misalnya kandidat itu 3, yang satu dari PKB, yang satu dari P3, yang satu dari Golkar. Kita ini orang-orang yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat. Partai-partai itu kan kegiatan resmi sebuah hukum negara. Karena yang bisa
bisa mencalonkan partai, tentu itu wakil dari partai masing. Tapi dia sebagai manusia ya kadang partai ini Golkar tapi alumni musola. Nah itu partai ini PKB tapi ratau orang musola. Nah itu fakta repot. Benda dia sebagai partai mungkin PDI tapi jebolan pondok atau tahu tobat. Sehingga itu jebolan dari partai Islam kadang ratau bersentuhan di dunia apa? Islam. Ngomongin kiai sing fanatik P3, fanatik PKB lo tanggleti. Lah apa tahu PKB atau P3 dipimpin alumni pondok. Ujung-ujungnya SD pusat itu dipimpin wong kampus. Padahal partai ini Islam, kenapa partai-partai Islam orang pemimpinnya syekh atau kiai? Nah, sebab itu pinter-pinteran orang Islam, pinter-pinteran hijab mulai itibar bagi Wali Songo. Saya akhir-akhir ini sering temu Wali Songo. Tapi itibar kula mboten kok jenengan terus wiridan golek sugih mboten. Kena apa Wali Songo? Sampai ini tak ceritani yang secara faktual. Sampai nak mau sholat yang masjid kabupaten. Mulane Islam sing lunuk-lunuk tak syarat mau nak itikaf ning masjid alun-alun. Kowe nek itikaf ning masjid alun-alun, di alun-alun kota, di alun-alun provinsi apa meneh kados masjid Istiqlal. Kowe lagi sadar betapa ramai Islam kunak-kunak desa. Islam masjid sing kaya teng alun-alun tentu hanya bisa diurus oleh Islam yang birokrat. Misalnya kita butuh Islami bupati, Islami kakanwil, Islami pejabat-pejabat. Kok gak mungkin kiai kunak-kunak kok ngurus Islam selevel apa masjid kabupaten. Akhirnya kita sadar betapa pentingnya Islam di wonten teng level birokrasi. Tapi nek wis dolan ning desa ana langgar penceng, anane mau padasan. Iku betapa ra pentingnya Islam kota sing jare dokter tafsir, dokter ilmu fikih ora ana gunane kabeh. Kok sing rumah Islam ning desa ya ngomong iku. Sing langgar penceng di rumah, mimpin jamaah rantuk duit di rumah. Artinya terus kita sadar, nyatanya Wali Songo begitu. Sunan Kudus itu sunat yang berpendapat